Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan model 4 mengenai perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Kajian materi yang pertama ada perspektif global dari visi politik, yang kedua perspektif global dari visi sosiologi, yang ketiga perspektif global dari visi antropologi. Yang pertama, perspektif global dari visi politik. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang perspektif global dalam dimensi politik, mari lebih dahulu kita mengkaji apa sebenarnya yang dinamakan ilmu politik itu. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara, dan negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Nilai politik sebuah value yang terdapat pada sebuah kondisi yang bertujuan untuk meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha untuk mengatur hidup. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu politik. Tujuan mempelajari ilmu politik adalah yang pertama memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik, yaitu kecerdasan politik. Yang ketiga, ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Yang berikut, manfaat ilmu politik. Manfaat ilmu politik yang pertama untuk meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Kemampuan negosiasi ini sangat diperlukan dalam bidang apapun untuk mendapatkan penawaran yang bagus. Kita bisa negosiasi hingga mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa adanya kendala apapun. Yang kedua, semakin pintar memahami dunia politik. Pintar dalam dunia politik artinya kita semakin bisa dalam menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan politik. Secara tidak langsung, politik tidak hanya menyangkut pada pembelajaran sistem pemerintahan saja, namun juga menyangkut pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, turut serta memajukan sistem pemerintah. Ilmu politik memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat sistem pemerintah menjadi lebih baik lagi. Dari pendapatnya tentang perubahan yang lebih baik terhadap sistem pemerintah, maka dijamin pemerintahan suatu negara semakin kuat dan maju. Intinya rakyat dan pemerintah bisa saling membantu untuk memajukan negara bersama. Yang berikut, keberhasilan Konferensi Asia Afrika atau pembentukan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pemerkasa atau pelopornya. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai keberhasilan Konferensi Asia Afrika. Indonesia telah berperang pada garis politik luar negeri yang bebas aktif, mendapatkan kepercayaan untuk ikut di berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik internasional seperti konflik di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain, yang dikenal dengan pasukan Garuda. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan dan mengharumkan kedudukan Indonesia di bidang politik internasional, terutama konsistensi garis politik luar negeri kita. Keberhasilan dalam pencaturan politik tersebut menjadi landasan kerjasama pada bidang ekonomi. Yang kedua, yang berikut konsep glasnost atau keterbukaan, dan yang kedua konsep perestroika atau pembaharuan. Di sini saya juga sedikit menjelaskan mengenai arti glasnost atau arti perestroika. Yang pertama, konsep glasnost. Konsep glasnost adalah kebijakan dilakukan sesama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Kebijakan ini meliputi keterbukaan. Glasnost memberikan dampak positif dalam perkembangan masyarakat di Uni Soviet. Dalam media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah komunis. Yang kedua, konsep perestroika.
Konsep ini merujuk kepada rekonstruksi yang terjadi pada sistem politik dan ekonomi Uni Soviet dengan tujuan mengakhiri era stagnasi. Perestroika memperbolehkan tindakan yang lebih independen oleh berbagai kementerian dan memperkenalkan banyak reformasi mirip pasar. Yang berikut, perubahan peta politik. Perubahan peta politik seperti yang dialami oleh negara-negara Eropa yang bekas Yugoslavia kemudian membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, melainkan juga pada bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap kewawasan politik Indonesia. Perspektif global dan perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik global sesungguhnya telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak negara jajahan termasuk di dalamnya Indonesia melepaskan diri dari negara penjajah. Namun masih terlihat bahwa negara-negara tersebut secara politik sepenuhnya diatur oleh penjajah. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tersebut dituntut mengatur politiknya sendiri. Setelah berakhirnya Perang Dingin, perubahan peta politik itu menjadi makin menonjol. Perspektif global dan perubahan peta politik yang digambarkan membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Yang kedua, perspektif global dari visi sosiologi. Pengertian ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang-orang. Contohnya dari ilmu sosiologi adalah kehidupan masyarakat, baik itu adat istiadat, bahasa yang digunakan, budaya, norma yang berlaku, kelas sosial, dan status sosial. Berikut tujuan dari ilmu sosial. Tujuan dari ilmu sosial mempelajari, menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Karena sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Yang berikut manfaat ilmu sosial. Manfaat ilmu sosial yang pertama sebagai kajian pembangunan. Manfaat mempelajari sosiologi adalah untuk dikajikan sebagai kajian pembangunan masyarakat maupun lingkungan. Dengan pendekatan ilmu sosiologi ini, maka pembangunan yang dilakukan manusia ke manusia akan lebih memberikan dampak signifikan yang lebih baik. Selain itu, dampak negatif dari pembangunan juga dapat ditekan sebagai masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya secara lebih maksimal. Yang kedua, kajian pola kesehatan masyarakat. Manfaat mempelajari sosiologi yakni dapat menjadi bahan kajian mengenai pola kesehatan masyarakat. Melalui ilmu sosiologi, pola kebiasaan sehingga asal mula penyakit dapat ditemukan dengan cukup mudah. Hal ini tentu dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi mengenai masalah kesehatan dan kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi sosiologi yang mengungkapkan struktur hingga ciri-ciri sosial di dalam suatu masyarakat dapat menentukan sikap masyarakat itu sendiri. Yang keempat, mendukung proses perumusan kebijakan. Salah satu manfaat mempelajari sosiologi adalah untuk menghasilkan output berupa rekomendasi, hasil penelitian, dan sebagainya. Rekomendasi inilah yang lantas dapat dijadikan sebagai tolak ukur pembuatan kebijakan pemerintah demi mencapai kesejahteraan bersama. Yang berikut motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, yaitu ekonomi, politik, budaya. Bersifat majemuk seperti motif ekonomi, politik, budaya, dan agama. Namun yang sudah pasti, nyata ataupun tidak, setiap interaksi sosial dilandasi oleh tujuan tertentu. Mengenai motif dan tujuan dari pihak-pihak yang berinteraksi, bisa sama atau juga bisa berbeda. Interaksi sosial antara produsen dan konsumen motifnya ekonomi yang bertujuan di satu pihak menghasilkan dengan menjual di pihak lain untuk membeli. Yang berikut, interaksi sosial telah memiliki dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi.
Interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Hal tersebut tampak dari berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat maupun jalan laut dan udara. Setelah menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional sampai global sekalipun, kemajuan penerapan dan pemanfaatan media elektronik seperti radio, TV, faksimili, telepon, internet, dan juga makin mendekatkan dan mengidentifikasikan interaksi tersebut. Yang berikut ada material dan non-material. Saya sedikit menjelaskan mengenai material dan non-material. Material adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang non-material yang terjadi di lingkungan sosial adalah nilai dan norma dalam lingkungan pergaulan sehari-hari juga mengalami pergeseran. Misalnya, bersalaman, berciuman, tepuk punggung, tegur sapa ala barat, telah masuk ke dalam tata kehidupan orang Indonesia. Saat ini, hal tersebut masih terbatas pada kalangan tertentu di perkotaan, namun di masa yang akan datang akan mulai merambah interaksi sosial ke pedesaan. Yang berikut, ada dampak negatif dalam interaksi sosial dan dampak positif dalam interaksi sosial. Dampak negatif dalam interaksi sosial muncul pada masyarakat umum seperti pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, kebiasaan minum minuman keras, sadisme dan sebagainya. Itu menjadi racun bagi kehidupan sosial. Yang dampak positif dalam interaksi sosial yaitu yang pertama peran nilai dan terjaganya sosial, yang kedua terbentuknya solidaritas dalam masyarakat, yang ketiga terbentuknya keteraturan sosial, dan yang keempat peningkatan kerjasama dalam masyarakat. Yang berikut, Sosiologi oleh Hartono dan Hun tahun 1976 halaman 22 didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia harus mengembangkan kemampuan perspektif global yang akan mengancam kehidupan manusia. Maksudnya di sini kita sebagai manusia harus mengembangkan kemampuan kita melalui perspektif global yang akan mengancam kehidupan kita dan kemampuan kita. Yang ketiga, perspektif global dari visi antropologi. Pengertian antropologi menurut Kunjaraningrat tahun 1990 halaman 12. Antropologi adalah yang mempelajari ilmu umat manusia pada umumnya yang mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Sedangkan pengertian antropologi budaya menurut E.A. Hubel, Farsil, HP, dan kawan DKK 1982 halaman 12 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sehingga hasil pengembangan akal pikir manusia, konsep kerja yang dikemukakan oleh Hubel juga lebih dikonotasi daripada budaya hasil gerak tangan dan otot semata-mata. Disinilah kedudukan utama antropologi, khususnya antropologi budaya sebagai bidang ilmu sosial. Berikut ada tujuan ilmu antropologi dan manfaat ilmu antropologi. Tujuan ilmu antropologi, tujuan praktisnya yaitu mempelajari manusia dalam masyarakat di berbagai suku bangsa demi membangun masyarakat itu sendiri. Objek kajian ilmu antropologi adalah manusia, baik itu dalam kedudukan sebagai individu, masyarakat, warga negara, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Yang kedua, manfaat ilmu antropologi. Manfaat ilmu antropologi terkait tujuan ilmu antropologi, maka dapat diketahui manfaat mempelajari antropologi untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Berikut sudut pandang ilmu antropologi terhadap perspektif global. Sudut pandang ilmu antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Namun demikian, sorotan dan kajian tidak terlepas mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, sampai ke tingkat global yang sedang berpengaruh dewasa ini.
Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan ataupun yang mengharuskan mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global. Dasar perkembangan aspek kehidupan dasar perkembangan aspek kehidupan terletak pada kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Yang berikut hasil perkembangan akal pikir manusia atau hasil kebudayaan. Hasil perkembangan akal pikir manusia atau hasil perkembangan kebudayaan seperti bangunan dan gubuk, rumah darurat, rumah permanen, sampai gedung bertingkat pencakar langit. Jalan mulai dari jalan setapak, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, sampai jalan tol yang dilengkapi dengan jembatan layang. Kendaraan juga mengalami perkembangan mulai dari yang sangat sederhana dengan memanfaatkan tenaga yang ditarik oleh manusia, ditarik dengan tenaga hewan, kendaraan bermotor yang dapat berjalan sendiri sampai dengan kendaraan luar angkasa yang canggih. Pakaian mulai dari penggunaan kulit kayu, kulit binatang, kapas, wol, sampai serat sintesis. Alat tulis menulis mulai dari penggunaan bulu angsa, pensil, peria, ballpoint, komputer, faksimile, sampai internet. Yang berikut proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Maksudnya di sini kecerdasan budaya perilaku juga meliputi kelenturan atau fleksibilitas individu dalam perilaku verbal maupun non-verbalnya. Contohnya antara lain dalam pemilihan kata, intonasi suara, gesture, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang sesuai dengan konteks budaya di mana dia berada. Yang berikut ada arti budaya dan arti non-budaya. Arti budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya termaksud dari berbagai unsur yang rumit, termaksud sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Sedangkan non-budaya yaitu segala bentuk kebudayaan yang berwujud benda sehingga tidak dapat melihat secara nyata. Contoh kebudayaan non-benda adalah tarian, patung, puisi, lagu, musik, dongeng, cerita rakyat, dan sebagainya. Yang berikut, teks sesungguhnya hasil pikiran manusia atau produk akal pikir manusia atau produk budaya. Iptek sesungguhnya penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang berikut sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan budaya secara menyeluruh. Secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat atau ekonomi terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang diperoleh atau budaya dalam arti yang seluas-luasnya melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang berikut perkembangan budaya atau daya pikir dan perkembangan kebudayaan atau hasil daya pikir. Sebagai satu kesatuan berjalan menembusnya waktu dengan mencapai tatanan global, apalagi dengan berkembangnya serta makin majunya media elektronik seperti radio, TV, telepon, faksimile, internet, menyebabkan terjadinya global village, dusun global yang sangat mencerminkan terhembusnya batas-batas lokal dengan regional terbentuk tatanan kehidupan mendunia. Coba kita mengamati seperti peristiwa-peristiwa dunia seperti pertandingan olahraga yang pertemuan-pertemuan tingkat dunia serta peristiwa-peristiwa menonjol seperti bencana alam dan pembunuhan massal yang terjadi sangat jauh dari tempat tinggal atau negara kita, namun pada saat yang sama kita dapat mengikutnya melalui siaran radio dalam tayangan TV. Yang berikut, sebagai peserta didik serta orang tua wajib memilih mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif bagi peningkatan kualitas generasi muda.
Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, meningkatkan etos kerja hingga arus ekonomi yang meningkat. Sedangkan dampak negatif globalisasi ialah terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hidup konsumtif tentu menjadi faktor yang merugikan. Yang berikut persilangan budaya. Persilangan kebudayaan atau akulturasi. Akulturasi tentu berbeda-beda di setiap wilayah. Akulturasi ya seperti akulturasi di tradisi kuliner. Yang kue lapis legit, semur dan perkedel merupakan akulturasi budaya Belanda dan Indonesia. Atau soto, lumpia, lontong, bakso, mie ayam merupakan akulturasi budaya di Indonesia dengan tradisi Tionghoa. Yang berikut akulturasi di tradisi bangunan, seperti Masjid Cheng Ho yang merupakan akulturasi budaya Tionghoa dan Islam. Atau Gereja Hati Kudus Yesus Pangeran Yogyakarta yang merupakan akulturasi budaya Jawa dan Eropa. Yang ketiga, akulturasi di tradisi seni. Seperti kereta Singo Barong merupakan akulturasi budaya Tionghoa, Buddha, Hindu, serta Islam. Dan batik lase menjadi bentuk akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Aduh, saya baca salah lihat dulu ya. Nanti kan ini tuh